PPKM benar kata Bang Nizar, sebentar tapi sangat luar biasa dirasakan masyarakat. Kegiatan ekonomi terhenti kan? Ya kan masyarakat biasa, dewan aja begitu, ya enggak? Karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa aktivitas, nggak bisa bergerak kan? Iya, bukan karena tidak ada ininya, tapi misal kegiatan, kita mau buat kegiatan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Kurniawan hadir lagi di podcast Meja Redaksi Banten Raya. Teman-teman apa kabar? Saya doakan teman-teman selalu sehat dan panjang rezekinya. Hari ini saya bersama Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bang Muhammad Nizar. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Om Rahmat? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Bang udah mau mengisi podcast kita Bang. Sama-sama, saya buka dulu ya. Boleh, kita udah memenuhi protokol kesehatan ini, jaga jarak. Gimana? Ya, kita Banten Raya ingin ngobrol-ngobrol Bang. Udah lama juga kan kita nggak ngobrol. Iya. Kalau nggak salah tadi paripurna ya Bang ya? Iya. Rapat paripurna pembahasan apa tadi? APBD 2000. Tadi paripurna adalah jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait dengan APBD 2022. Nah, ini menarik nih, saya ingin tanyakan deh Bang. Apa yang mau ditanya? Boleh kan nanya-nanya kan? Boleh. Wakil rakyat itu harus kita tanya. Ya, sebagai informasi ya. Iya, sebagai informasi. Biar masyarakat tahu semua betul. Pemirsa yang nonton podcast ini juga ngerti begitu apa sebenarnya. Jangan sampai nanti dibilang dewan itu kerja tidur, nggak ada kerjanya kan begitu ya. Gimana? Di APBD 2022 apa yang jadi fokus dan perhatian Komisi 5 nih Pak? Ya banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah terkait dengan sosial masyarakat Banten. Ya kalau kita bicara angka kemiskinan, kita masih jawara ya. Ya peringkat atas lah ya, angka kemiskinan kita. Bicara dengan pengangguran juga sama. Ya. Kita jawara juga begitu. Nah, jadi ini berarti ada persoalan sosial memang yang kita harus fokus, kita harus tata, kita harus benahi gitu. Tapi mengevaluasi untuk perencanaan dan sebagainya tentu kan tidak lepas dari anggaran yang memang harus kita support kepada leading sektornya begitu kira-kira. Berarti dinas sosial ya Bang ya? Ya, salah satunya begitu. Melalui program apa tuh Bang? Ya tentu begini, misal kita hari ini dihadapkan pada persoalan pandemi, ya. Alhamdulillah ini hampir 2 tahun, tapi kondisinya sudah jauh lebih membaik, ya. Harapan kami adalah ini bersinergi dengan vaksinasi yang memang digenjot bukan dipaksakan, apa maksudnya diupayakan biar kita mencapai target tertentu sehingga munculnya herd immunity yang diinginkan kan. Nah akhirnya hari ini terbukti bahwa sekarang posisinya kita sudah menguning. Mudah-mudahan tidak lama kita akan menghijau gitu. Nah, saya sampaikan berkali-kali bahwa pandemi ini tidak hanya bicara terkait dengan penyembuhan, ya, karantina dan sebagainya. Nah, tentu vaksinasi adalah satu langkah pencegahan, kan begitu. Nah, cuma kalau kita lihat kondisi kemarin, misal PPKM darurat ini walaupun tidak lama, sebentar, tapi ini kebijakan yang luar biasa menghentikan sendi kehidupan masyarakat, kan begitu, ya kan kita fokus kepada pandemi yang menghantam kesehatan masyarakat, tapi juga kita jangan lupa bahwa pandemi itu tidak hanya menghantam kesehatan, tapi menghantam aktivitas, menghantam ekonomi, menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat, begitu. Nah, yang kita senang adalah ternyata pemerintah pusat hadir membantu masyarakat dengan bantuan sosial. Sebenarnya kami juga menginginkan bahwa pemerintah provinsi juga hadir, pemerintah kabupaten juga hadir,
ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan selayaknya tahun lalu. Nah, tahun lalu itu kan ada bantuan pemerintah pusat, ada bantuan pemerintah provinsi melalui bantuan tunai. Kabupaten kota juga melakukan hal yang sama, bentuknya berbeda, misalnya begitu. Nah, tapi tahun ini nggak ada. 2021 tidak ada. Gitu. 2022 bagaimana? Nanti kan sedang pembahasan. Nah, justru itu juga ini menjadi sorotan kita, ya, memecahkan persoalan-persoalan sosial, sehingga semua kondisi masyarakat bisa bangkit. Apalagi kemudian sasaran pemerintah menyampaikan kita harus bahu membahu untuk melakukan pemulihan terkait dengan ekonomi masyarakat, begitu ya kan, tidak hanya pemerintah pusat. Kalau tidak dibantu oleh pemerintah provinsi, kalau tidak dibantu oleh pemerintah kabupaten kota kan begitu ya. Betul. Nah, jadi kami kita bicara kewenangan kita adalah provinsi, maka kebijakan masyarakat Banten itu harus kita bantu, kita tata kembali sosial masyarakatnya begitu. Nah, belum lagi kegiatan yang tidak terdampak dari pandemi. Misal, hari ini kami menyoroti terkait dengan panti, misal begitu. Panti rehabilitasi. Panti sosial. Kita hanya beberapa memiliki panti, nggak banyak, gitu. Tapi dengan jumlah sedikit aja, kemampuan kita untuk perhatian terhadap panti itu minim sekali, gitu. Hampir tidak ada. Maka kemarin kami mencoba untuk menambahkan anggaran agar panti ini bisa hidup kembali, bisa lebih baik begitu. Karena beberapa kali juga kami datang misal ke panti yang ada di perbatasan dengan Provinsi Banten, misal Jakarta Barat, ya begitu. Salah satu keluhan mereka adalah banyak juga masyarakat Banten yang menjadi penghuni panti yang ada di Jakarta Barat begitu. Nah, kami sebagai warga Banten, apalagi wakil rakyat Banten kan merasa malu begitu, ya kan? Warga kita ditangani oleh provinsi yang berbeda begitu ya. Nah, maka ketika kami rakor dengan dinas sosial, kami tanyakan memang ternyata kenyataannya begitu. Nah, saya tanya kenapa tidak dijadikan prioritas dalam penganggaran menjadi program agar kita bisa lebih baik begitu. Nah, lagi-lagi mereka menyampaikan bahwa minimnya anggaran, ya. Jadi saya sebenarnya berharap karena dinas sosial ini salah satu OPD yang melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat. Gitu. Tentunya pemerintah harus lebih peka, harus lebih sensitif, memberikan anggaran yang cukup mumpuni, memadai kepada dinas sosial. Nah, kalau kita lihat dari anggaran yang ada sekarang ini, nggak cukup, iya kan? Ya, kami nggak mau juga bahwa program yang dimunculkan oleh dinas sosial hanya program-program formalitas saja, begitu. Kita paham bahwa sudah beberapa tahun ini kita melakukan replikasi terkait dengan program PKH. Karena kita anggap bahwa PKH itu belum bisa menyentuh semua masyarakat miskin Banten. Kemudian kita menduplikasikannya menjadi program namanya Jamsos 100. Mirip-mirip. Cuman sasarannya berbeda. Iya kan, karena memang untuk memenuhi mengcover yang tidak menerima PKH begitu. Kalau PKH dari Kementerian Sosial, kalau ini dari pemerintah provinsi, dari dinas sosial begitu. Nah, alhamdulillahnya kita masih tertolong dengan itu. Adanya Jamsos 100 itu dengan kondisi hari ini tuh 50.000 KK yang sudah teranggarkan di tahun 2021. Nah, kita akan bicara juga kan untuk 2022 bagaimana. Walaupun terjadi degradasi angka, yang dari dulu misal di atas 2 juta lebih, terus kemudian turun jadi 1.700.000. Karena COVID ini ya? Enggak. Sebelum-sebelumnya gitu. Terus kemudian turun lagi 1.250.000 ya. Nah, sekarang mungkin karena COVID, anggaran dan sebagainya, akhirnya sekarang 1 juta gitu. Tahun depan ada rencana dinaikkan? Keinginan kami adalah menaikkan. Gitu.
Tapi kita kan juga tidak boleh semena-mena gitu ya. Jadi kami ingin melihat dulu posturnya bagaimana, terus kemudian mungkin tidak. Nah, paling tidak mampu dinaikkan, tapi jangan dihapus. Begitulah kira-kira. Kalau perlu, kami menginginkan agar ada program bantuan lain yang hampir-hampir mirip, tapi berbeda, sektornya juga berbeda. Misal begitu, yang jelas bisa mampu menyentuh kebutuhan masyarakat, apalagi kegiatan yang memang bisa melakukan pemulihan, membantu pemulihan ekonomi. Gitu. Nah, semacam apa? Ya ada kayak web gitu ya, membantu masyarakat miskin yang ingin usaha, terus kemudian dia tidak punya modal, maka kita hadir di situ. Oke, ini diusulkan nggak nih? Sudah. Dinsos. Ya sudah. Ya, ini untuk kan 2022 ya? Iya, 2021 berjalan, gitu. Okay. Nah, tapi kita ingin juga ini kalau bisa ditambah, ya, karena ini dampaknya luar biasa kan. Ditambah jumlah warganya atau nominalnya? Kalau bisa ditambah penerima manfaat, ya. Dan kalau bisa ditambah angkanya. Gitu. Makanya tapi kan kita kan nggak bisa bicara sesuai dengan keinginan doang begitu. Tapi kita harus lihat postur anggarannya bagaimana, capaian dan sasarannya bagaimana. Begitu Mas. Siap. Ya memang Dinsos ini istilahnya tuh OPD yang penuh tangisan ya. Penuh penderitaan karena air mata, OPD air mata karena mengurusi orang-orang yang masalah sosial mulai tadi panti ya kan, kemudian juga bantuan sosial kan adanya di situ. Gitu. Kita belum bicara terkait dengan PMKS ya. Iya, PMKS. Iya kan. Jadi banyak lah sebenarnya persoalan-persoalan gitu. Jadi saya bicara kepada teman-teman bahwa membangun pembangunan gitu, jangan pada satu pemahaman. Tafsir pemahamannya jangan merujuk kepada satu arti, ya kan? Gitu. Jadi orang kalau bicara pembangunan yang ada di pikiran orang-orang itu, pembangunan itu ya membangun infrastruktur, ya kan? Iya. Padahal membangun sumber daya manusia juga membangun. Iya, begitu. Jadi ada pembangunan untuk sumber daya manusia, ya kan? Terus ada pembangunan untuk infrastruktur, gitu. Pembangunan dalam bentuk sosial. Ya, membangun sosial masyarakat, begitu ya. Itu kan bagian dari pembangunan, gitu. Jangan kemudian kita memang tolak ukur kelihatannya ya lebih jelas kelihatan infrastruktur. Fisik. Tapi ya karena secara fisik ya. Tapi kan sebenarnya pembangunan sosial masyarakat juga bisa diukur, ada indikator-indikatornya, gitu. Penting juga kan? Iya. Apalagi dalam kondisi pandemi itu. Iya. Kemarin PPKM benar kata Bang Nizar, sebentar tapi sangat luar biasa dirasakan masyarakat. Kegiatan ekonomi terhenti kan? Ya kan masyarakat biasa, dewan aja begitu, ya enggak? Karena nggak bisa kemana-mana, nggak bisa aktivitas, nggak bisa bergerak kan? Iya, bukan karena tidak ada ininya, tapi misal kegiatan, kita mau buat kegiatan apa? Ya kan? Kalau dewan itu kan selain kegiatan di kantor, berarti kan akan bertemu dengan masyarakat. Ya. Nah, masyarakat yang mana mau kita temuin sementara masyarakat dirumahkan, begitu kan? Nggak mungkin. Nah, kalau tidak ada kegiatan itu ya mati aktivitasnya. Nah, kalau begitu aktivitas mati, otomatis kan ekonomi kan akan mati. Mati, betul. Makanya tadi dibutuhkan sentuhan-sentuhan. Iya. Gitu. Karena kalau masyarakat secara individu kita andalkan, saya rasa nggak sanggup. Harus pakai dana pemerintah. Iya. Pemerintah harus hadir. Ya. Negara itu kan untuk melindungi rakyat. Kan begitu. Betul banget. Itu tertuang dalam undang-undang dasar. Iya. Kalau nggak bisa hadir ya nggak usah ada negara. Biar aja hidup seperti pasar begitu ya enggak. Iya kan? Terus kemudian hukum rimba yang berlaku, siapa yang kuat dia bertahan, kan begitulah. Benar. Nah, di 2022 berapa angka di dinas sosial yang sudah sekarang masuk ya maksudnya? Iya, jadi kalau dilihat angka besar, hampir 100 miliar ya, 80 apa 90 saya lupa itu persisnya. Tapi kalau kita lihat anggarannya aja, sejatinya itu juga ada
ada dana apa namanya, dana alokasi khusus kan, dari DAK terus juga, kemudian ada dana dari Kementerian Sosial terkait dengan PHK dan sebagainya begitu. Jadi kalau kita mau jujur, mungkin nggak nyampe 30 miliar. Yang asli dari APBD Banten? Bukan, untuk pelaksanaan program. Oh, oke, buat program ya. Untuk pelaksanaan program. Belum lagi ini 30 dipecah-pecah kan? Iya program. Dong. Bukan. Ini terkait dengan belanja pegawai. Iya, belanja pegawai dan sebagainya begitu. Nah, jadi kalau begini postur anggarannya, saya khawatir nggak ada capaian yang bisa dituju. Anggaran ini hanya untuk bayar gaji aja. Iya. Uang rakyat dipakai hanya untuk bayar gaji, tukin dan sebagainya. Gitu. Kalau pandangan Komisi 5 nih Bang, yang penting tadi untuk diperjuangkan apa nih? Dinas penataan sosial. Satu. Nah, penataan sosial ini kemudian turun menjadi misal fasilitas, ya nggak? Ya, kan fasilitas sosialnya harus memadai, ya kan, begitu. Nah, terus kemudian yang kedua, penataan sosial ini juga harus melihat dari kemampuan masyarakat, seberapa besar harus kita build up sebagai modal awal untuk dia bisa mengkapitalisasi dirinya dan ekonomi keluarganya gitu, kira-kira. Nah, maka dua hal saja, pembangunan infrastruktur dan penataan terhadap fasilitasnya, terus kemudian membackup masyarakat yang hari ini misal tidak mampu, ya kita berikan bantuan sosial. Modal ya, berbentuknya modal. Iya, bisa berbentuk modal atau bisa backup rutinnya, misal setahun kita kayak semacam jam sosial itu kan itu menduplikasi PKH, kan ada kategorinya itu, misal di situ ada anak orang miskin punya anak sekolah, ya. Kemudian orang miskin punya anak bayi misal gitu ya, terus ibu menyusui dan sebagainya. Cuma memang kalau PKH jauh lebih lengkap, ya. Kalau jam sos ratu itu lebih kepada kalau memenuhi syarat, ya sudah semua dipukul rata. Kalau PKH kan tidak sesuai dengan syaratnya. Nah, sekolah ada balita, ibu menyusui, misal begitu. Nah, itu akan mendapatkan full paket, misal begitu. Tapi kalau memang hanya cuma ada anak sekolah doang, misal begitu, ya yang bayi, yang ASI itu enggak. Gitu. Jadi dia dapatnya hanya sekian, gitu ya. Per 3 bulan kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu ada pendampingan ya, Pak? Iya, ada pendampingan. Kalau anaknya dapat, berarti anaknya didampingi agar terus sekolah. Gitu. Siap-siap. Kalau panti tadi Bang, ngomong-ngomong panti, ini panti apa nih? Panti rehabilitasi sosial atau yang jompo? Iya, kan ada dua tuh. Ada dua ya, panti itu ya? Panti sosial kan, panti jompo gitu. Nah, kondisinya kan ada di sini kan ya. Satu di Pandeglang. Di Pandeglang. Yang di Kota Serang itu bekas kantor Dinsos itu. Ya, kalau nggak salah kan? itu deh. Kalau nggak salah dijadiin panti jompo. Itu ada di situ yang makanya masyarakatnya ada di situ. Ada, tapi sedikit karena mungkin ya nggak inilah. Maksud saya kalau seandainya kita support itu, kalau kita ada persoalan atau ada masalah kayak kemarin rumah sakit itu penuh luar biasa, misal begitu, kan tentu aset provinsi bisa kita manfaatkan. Ada panti kita jadikan sebagai rumah sakit darurat COVID karena kondisi rumah sakit yang ada sudah tidak mampu menampung, jadi menjadi alternatif begitu, ya kan? Tanahnya lumayan luas kok, ya kan? Cuma tidak termanfaatkan dengan baik saja. Berarti butuh dukungan anggaran infrastruktur juga. Iya. Karena perlu direnov gitu. Karena dirapikan kan, kalau udah ada bangunan kan kita tidak hanya bicara membangun aja, harus ada pemeliharaan begitu. Terus harus ada orang yang digaji dan sebagainya kan. Tapi kan kembali lagi yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Iya. Ya kan itu kan sangat dibutuhkan. Apalagi tadi yang saya bilang, malu kita sebagai warga Banten
Kemudian ada warga kita yang karena ditangani oleh DKI, ditangani oleh tetangga sebelah begitu. Kalau bisa harusnya mereka kita tangani. Iya, kalau kita memang lebih ini ya udah sini kalau nggak mau. Walaupun kita nggak bisa bandingkan APBD kita dengan APBD tetangga kan begitu. Kalau kemarin kan siapnya kita, kalau DKI overload pasien siap bantu Rambut. Kalau ini bang enggak dong. Iya. Kalau ada yang warga miskin nggak tertangani, siap kita tanggung. Iya. Anggaran kita banyak kok. Kalau sekarang malu kita. Sekarang malu ya. Bisa nggak kita balikan kondisi itu? Ya, kalau seandainya kita semua pemerintah, stakeholders yang ada serius, saya yakin bisa. Ya. Kalau kita sekarang nantangin begitu ya malu. Kamu ini provinsinya kemiskinannya jawara loh gitu kan, ya malu, udah urus aja masyarakat sendiri dulu, jangan nawar-nawarin ke yang lain gitu. Urusin aja dulu masalah kita dulu ya, pengangguran. Oke, berarti ini juga nggak lepas nanti penyelesaian masalahnya tidak hanya di dinas sosial, berarti juga di dinas kesehatan ya bang. Iya. Jangan sampai COVID-nya lagi berkembang. Ini kan sudah turun ya. Memang kan nggak bisa kita kontrol juga ya namanya penyakit. Gitu. Betul. Tapi kan secara ilmu pengetahuan kan mesti punya metode. Ya. Nah, misal sekarang ini prokes dan sebagainya. Ya harus kita jalankan. Nah, pemerintah punya kebijakan ya nggak bisa berhasil kalau tidak disupport. Siapa yang harus mensupport? Ya kita semua. Semua stakeholders, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Nah, harus memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga informasi ini tidak simpang siur. Gitu. Kalau semua kita bersatu, ya untuk memberantas sesuatu, gitu, pasti akan selesai. Gitu. Bisa goal lah ya hasilnya ya. Berarti ini gotong royong bukan hanya masyarakat yang kita ajak gotong royong. Pemerintah daerah kita ajak gotong royong. Mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Untuk keroyokan anggaran. Untuk ini kan, keroyokan anggaran kan. Gitu. Supaya ekonomi masyarakat bisa bangkit lagi. Gitu. Harus bersinergi semua. Kalau nggak bersinergi, ya sulit lah. Ya kita aja di DPRD, kalau tidak ada pemahaman yang sama, ya pasti akan sulit untuk mencapai sebuah kesepakatan kan begitu. Karena ada 5 orang kumpul ya pasti punya pandangan berbeda-beda. Ini menyamakan persepsi ini yang susah nih. Iya. Saya mau pinjam lagi ungkapan ketua dewan kita. Apa itu? Komunikasi. Betul. Komunikasi itu yang paling penting. Iya, saya podcast kemarin begitu kan. Komunikasi itu paling penting. Ya, di Mitra Komisi 5 tidak semua mampu melakukan komunikasi baik dengan kita. Gitu. Ada beberapa OPD yang memang bagus sekali komunikasinya, begitu ya. Nah, kita harapkan komunikasi ini bisa lancar, ya. Kita satukan persepsi semua bersama dengan satu tujuan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera kan pemerintah juga enak ngurusinnya. Gampang kalau udah sejahtera lah. Ya kan nggak ada PR lagi kan? Ya, iya. Mereka ini tanda petik bandel ini karena ya tapi tentu tidak semua. Ya, semua kan, betul. Kan datanya punya lah pemerintah. Punya mana yang harus kita dahulukan. Iya. Gitu kan. Oke bang, terkait masih di soal sosial nih. Ini nanti bentuknya selain tadi bantuan modal, ada juga yang langsung bantuan uang. Kita mencoba untuk merangsang masyarakat agar bantuan keuangan itu lebih diminimalisir. Ya, lebih diminimalisir. Kita kasih kailnya lah. Iya, kita ngasih ikannya. Iya, jadi misal kayak UER itu kan hari ini baru dikategorikan 2 kegiatan. Jadi warungan atau tata boga. Maaf saya potong nih. Web itu singkatan. Usaha ekonomi apa ya? Saya lupa ya. Oke. Web itu semacam UMKM lah. Iya, oke. Tapi di bawah program dinas sosial gitu. Kalau UMKM tadi kan lebih jelas di bawah koperasi ya kan gitu. Nah, jadi baru 2 ini warungan warungan atau tata boga. Nah, ya
apa yang menjadi kebutuhan warungan, misal modalnya dia perlu apa, misal beras kah, apakah sembako kah, gitu, atau Indomie dan sebagainya, dikasih modal berbentuk itu, terus kemudian dijual, terus kan pasti ada keuntungan tuh. Nah, sehingga pelan menjadi besar usaha warungannya, gitu. Harapannya seperti itu ya. Nah, terus kalau yang tata boga, ini kan kreativitas ibu-ibu kan, untuk usaha kue misalnya, makanan ringan gitu. Nanti akan diberikan modal sehingga dia bisa berjualan. Kalau dia berjualan terus akan mendapat keuntungan, ya kita harapannya keuntungan itu bisa berlipat-lipat sehingga dia akan menjadi mapan, mandiri, gitu. Secara kekeluargaannya. Iya. Itu berapa nilainya, Bang? Saya belum tahu nih. Enggak, per orang. Per orang itu tentu per kakak ya. Misal per kakak, penerima apa namanya? Penerima bantuan itu kan mewakili kakak keluarga gitu ya. Keluarga miskin, siapa misal istrinya atau suaminya yang ingin usaha misal gitu. Dikasih modal 2.500.000. Cukup itu untuk modal awal sih. Iya, modal awal. Makanya kan usahanya juga usaha kecil-kecilan. Nah, ini sudah berjalan, data yang dikirimkan sudah diverifikasi oleh dinas sosial, karena banyak juga yang mengajukan tapi dianggap tidak layak. Gitu. Mungkin ada orang yang punya usaha warungan, ya, tetapi secara sosial ekonominya dianggap sudah mampu begitu. Misal dia buka warungan, tapi warung itu dia sewa gitu. Artinya kan dia sudah mampu, sudah layak begitu. Misal dia buka usaha tata boga kue misal begitu ya. Terus kemudian dianggap secara ekonomi dia sudah punya rumah, punya kendaraan gitu. Walaupun dia jualan kue sudah tidak menjadi kategori warga miskin, sehingga dianggap tidak layak kan. Verifikasi ini sudah selesai. Mungkin bulan Oktober ini atau awal November tahun 2021 ini akan segera diluncurkan kepada masyarakat penerima begitu ya. Ini program perdana tahun ini? Sebenarnya tidak program perdana, tapi kemudian kemarin teman-teman Komisi 5 ketika rakor kita berdiskusi, kita menganggap ini adalah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, pada prinsipnya juga ikut membantu pemulihan ekonomi, begitu. Karena akibat COVID begitu ya. Nah, ya udah kita dorong. Nah, kita hitung tadinya memang penerima manfaatnya itu hampir 2.500 orang. Kakak ya. Kakak. Tapi kemudian karena ada pergeseran anggaran di 2021, kemudian penerimanya terkurangi gitu. Jadi seribuan lah, 1.000 berapa gitu. Berarti di 2022 mau diperjuangkan tuh naik lagi. Ya, kita kan kalau kita mau melakukan peningkatan ekonomi, terus tentu kan harus kegiatan-kegiatan seperti ini yang harus kita kedepankan gitu. Kalau kita kasih uang terus sebagai bentuk konsumsi sehari-hari, habis langsung. Besok dibeliin beras, beliin lauk, habis. Kalau ini kan karena angkanya juga tidak seberapa. Kalau bayangkanlah, misal 2.500.000 kita kasih ke masyarakat ya dalam waktu setahun. Nah, kalau kita hitung dibagi 12 bulan, berapa duit itu? Ya enggak? Ya kan? Paling 200.000 dapat apa? Sebulan. Sebulan. Tapi kalau kasih usaha kan, putar terus kan. Bener. Ini jadi kan ada jam sosratu, penanganan warga miskin, bantuannya sosial bentuknya begitu. Nah, tapi kita juga membackup bentuknya kegiatan, sehingga dia bisa mengangkat harkat dan martabatnya dengan usaha. Berarti ini nggak tumpang tindih kan, Bang? Penerimanya kan? Enggak. Lain lagi. Nggak bisa, penerima jam sosratu, penerima PKH. Jadi masyarakat yang menerima manfaat dari APBD Banten lebih banyak pun jumlahnya. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Kan makanya merujuk kepada bantuan sosial tadi, ini pusat sudah bagi nih gitu. Ya. Provinsi mana? Kenapa? Karena pusat ini tentu tidak bisa memenuhi semua masyarakat Banten. Betul. Seperti 2020 yang menerima bantuan pusat tidak boleh menerima bantuan provinsi dan kabupaten kota. Ya kan?
yang menerima bantuan provinsi tidak boleh menerima pusat dan kabupaten kota, sehingga kuantitasnya akan semakin melebar gitu ya. Tinggal kita tambahin nih. Apa itu? Kualitas sama. Iya. Tentu ya kualitas juga harus tetap dijaga, dipertahankan. Tinggal Bapenda aja pusing nyari uangnya kan. Kita dorong. Ya mau nggak mau lah dalam kondisi ini juga. Itu komisi 3 lah. Iya, komisi 3. Kita sama-sama gotong royong itu kan fungsinya itu. Untuk kesejahteraan masyarakat bersama gitu. Oke, mungkin cukup kali Bang ya. Oke, makasih. Terakhir deh nih, harapan Komisi 5 nanti untuk APBD 2022 seperti apa nih anggaran di mitra kerjanya Komisi 5? Harapan terakhir. Ya, harapannya tentu kalau di mitra Komisi 5 kan anggaran itu luar biasa besarnya karena ada dinas pendidikan di situ. Ya, 4 triliun lebih. Ini secara umum ya, enggak OPD per OPD ya. Oke. Kan 4 triliun lebih. Terus kemudian ada dinas kesehatan hampir 2 triliun juga gitu. Nah, itu 2 OPD aja hampir 7 triliun. Wow, kan? Besar juga ya. Ya kan 6 tambah ya hampir 6 triliun. Ya 6 triliun lebih. 6 triliun. Kalau 6 triliun lebih APBD kita berapa? 12,5 triliun. Ya enggak? Itu udah setengah ya. Baru 2 OPD. Itu di Komisi 5 dong. Iya, begitu. Luar biasa. Ya kan? Ya. Jadi maksud saya ada sektor-sektor yang lain yang perlu kita garap karena hasil dari evaluasi mana yang perlu kita tingkatkan. Kalau persoalan sekolah sudah teratasi ya, alhamdulillah baik kan. Kita tinggal fokus ke mana lagi begitu. Iya benar. Nah, penataan sosial masyarakat kan begitu penting. Ya, pendidikannya jalan, kesehatannya baik, sosial masyarakatnya juga tumbuh. Begitu. Pada akhirnya mah APBD ini supaya dirasakan oleh masyarakat banyak. Uang rakyat harus kembali kepada masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan fisik, pembinaan, pendidikan, bantuan sosial dan lain sebagainya. Mantap. Bisa aja. Nanti kita ngobrol lagi ya di topik yang berbeda ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu obrolan saya dengan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten Bang Muhammad Nizar, yang juga anggota fraksi Partai Gerindra. Lain waktu saya akan ngobrol dengan topik yang berbeda. Saya Rahmat Kurniawan. Ciao. Assalamualaikum, terima kasih.